Kalau betina wajib berontak seperti ini ya. Tuh. Jadi goyang-goyang, geleng-geleng. Guys. Nah. Bang, gimana sih cara membedakan merpati jantan dengan merpati betina? Di video saya sebelumnya itu sudah pernah saya bagikan. Mungkin kalau dulu ya masih awal-awal teman-teman belum ketemu video saya. Nah, ini mungkin penggemar baru juga atau subscriber baru menonton video saya terus menanyakan gimana membedakan merpati jantan dengan merpati betina. Oke, teman-teman. Di sini ada merpati ini. Jangan merpati pos ya. Kalau merpati pos susah. Ini merpati hias juga nanti kalian bingung. Nah, ini aja nih, teman-teman. Nih, oke. Gampang, teman-teman, caranya kalau kita sudah mengetahui dari dilihat juga udah kelihatan. Nah, ini nih, ini agak susah ya, teman-teman. Jadi merpati ini hampir mirip dengan betina. Namun tenang teman-teman, saya berikan tips buat kalian biar kalian itu mahir dalam membedakan merpati jantan ataupun merpati betina. Jadi semua jenis. Nah, yang pertama kalian perhatikan bagian kepalanya. Kepala biasanya merpati jantan itu agak besar teman-teman. Kalau yang sudah dewasa, nanti saya juga akan kasih tahu perbedaan atau ciri-ciri merpati jantan dan betina yang masih piikan. Nah, terus yang kedua gimana nih cara ngebedain bahwa merpati ini jantan ataupun betina? Kalau yang sudah dewasa itu mudah teman-teman. Jadi di bagian leher sini dia itu seperti ada cahaya atau bulunya itu agak mengkilap ya teman-teman di sininya nih. Walaupun ini warnanya putih, tetapi kalau kalian melihat dengan jelas lebih mengkilap, terus ininya lebih kasar teman-teman. Jadi apanya ya namanya ini nih, perpaduan antara bulu dan bulu itu berbeda nih, kasar terus agak besar-besar kalau yang jantan. Nah perbedaannya tadi kepala agak besar, kalau betina itu agak kecil. Terus dari paruh teman-teman, kalau paruh ngedeket aja sini. Nah, kalau paruh nih, kasih lihat paruhnya. Jadi paruhnya itu di bagian sini besar, teman-teman. Nah, ini besar ke sini itu mengecil ya. Harus ada pembeda. Dari paruh ininya di sini besar di bagian hidung, terus ke sini tuh agak mengecil. Kalau betina, dia itu kecil semua, teman-teman. Hampir sama lah, hampir sama. Cuman memang ada perbedaan, cuman sedikit hampir sama. Antara belakang dengan depan itu hampir sama. Terus biasanya merpati jantan ketika kalian tarik seperti ini teman-teman, dia itu diam. Nah seperti ini ya, tuh dia itu nggak gerak. Tapi kalau yang betina dia pasti gini-gini. Nah seolah-olah berontak atau pengen lepas. Kalau jantan seperti ini, dia itu diam, cenderung diam teman-teman. Tuh seperti ini, diam ya, lama tuh. Nah nanti kita bedakan dengan betina. Terus jantan biasanya sapit udang itu enggak terlalu lebar teman-teman. Biasanya agak sempit, ada yang sempit. Terus biasanya nih ya ukuran rata-rata sapit udang tuh di sini teman-teman. Sekitar 1 sentian. Paling lebar teman-teman. Kalau jantan berbeda dengan betina. Kalau betina itu ukurannya biasanya cenderung lebih lebar, nyampe paling lebar kalau saya pernah itu 2 sentian teman-teman. Tapi biasanya lebih lebar dari jantan, apalagi kalau merpatinya 2 seperti ini itu gampang teman-teman. Jadi kalian ambil, bedakan sapit udangnya udah kelihatan. Nah dari sini pun udah kelihatan postur tubuh ya teman-teman. Untuk jantan itu lebih condong ke lonjong teman-teman, atau oval ya. Kalau betina, dia itu lebih condong ke bulat untuk postur tubuh. Nah, sekarang kembali ke kepala. Nah, lihatin tuh. Kepala itu cenderung kecil ya, teman-teman.
Nah, bagian paru hampir tidak ada perbedaan tuh dari belakang sampai ke sini tuh kayak sama aja. Ada perbedaan sedikit, cuman dia itu agak sama, teman-teman. Wah, iya ini satu lagi ya. Bagian bola mata, teman-teman. Bola mata sini kalian tarik ke paru. Biasanya paru itu berada di bawah bola lingkaran mata. Di sini nih paru ini. Nah, dia itu kalau kita tarik garis lurus ke sini, nah dia ada di bawah. Kalau jantan ada di tengah-tengah lingkaran mata, teman-teman. Nah, terus kan tadi yang parunya ditarik. Kalau betina itu cenderung goyang-goyang. Nih. Tuh. Jadi kita tarik lagi. Bentar-bentar. Nah, tuh. Kalau betina goyang, teman-teman. Ngebedainnya kayak gitu ya. Kalau betina itu suka joget-joget. Tuh. Ini nggak saya puter ya. Tuh. Jadi dia itu berontak terus kalau betina tuh. Kalau betina berontak terus ya, teman-teman. Nah, oke. Terus ini sabit udangnya ini hampir 2 cm, teman-teman. Hampir ya, kurang lebih nih. Jari itu masuk ke sini, set. Nah, kalau betina terus bagian tubuhnya itu agak bulat ya, agak panjang, teman, kalau betina itu. Terus juga agak kecil. Terus tadi apa lagi ya? Sabit udang lebar. Kepala juga kecil, teman-teman. Jenis paru tuh. Kalian bedakan. Pasti kelihatan. Nah, ya bulu ini nih ya. Nah, bulu ini walaupun ada corak-coraknya yang mengkilap juga, nggak terlalu menonjol, teman-teman. Berbeda dengan jantan. Kalau jantan itu menonjol banget, warnanya itu dari jauh aja udah kelihatan. Tapi kalau betina itu harus dilihat dari dekat. Jadi baru kelihatan ininya nih, bagian di leher ya. Tuh, jadi perbedaannya atau membedakannya seperti itu. Ini juga masih banyak, Bang. Kalau kayak gitu mah gampang. Nah, kalau usia kayak gini gimana nih, Bang nih? Usia yang masih kecil sekali kayak gini untuk membedakan jantan dan betina, perbedaannya. Kalau hanya satu, biasanya kita kebingungan, teman-teman. Ya kan? Tapi kalau udah ada dua ya, satu pasang dalam artian, itu mudah. Nah, kita langsung cek saja nih ya. Kita tebak atau saya mau prediksi ini jantan atau betina. Oke. Kita lihat dari kepala. Ini udah kelihatan, teman-teman, sepertinya betina, teman-teman. Terus bentuk badan juga nih, walaupun masih kecil ini udah kelihatan ini betina, teman-teman. Tahunya dari mana, Bang? Teman-teman perhatikan bagian mata, bagian paru ini ketika ditarik garis lurus ke belakang, dia posisinya itu berada di bawah lingkaran bola mata. Nah, itu ciri-ciri tanda betina. Nah, kita tarik kayak gini, cuman kalau piyik kadang dia belum respon ya. Benar-benar tarik lagi. Nah, seperti ini. Belum respon nih. Oh iya tuh. Oh. Ayo, coba. Cuman udah kelihatan ini. Kita tarik garis ini aja, betina. Nih, dari sini ibaratnya apa ya? Ini nih. Kita tarik ke sana, teman-teman, ke belakang. Tuh, tarik ke belakang sana, dia adanya di bawah. Kalau jantan adanya di tengah. Terus ini kepalanya kecil, teman-teman. Nah, bentuk paruhnya hampir sama ya, teman-teman. Walaupun memang ada perbedaan, tapi itu hampir sama, teman-teman. Terus badan juga nih ngebulet. Kalau badan ngebulet tuh, nggak lonjong atau nggak oval. Terus kalau sabit udang mah karena masih piikan, jadi dia tuh masih lebar banget. Ini prediksi betina, teman-teman. Tuh, udah pasti ini betina nih. Nanti kalau ada pembedanya itu jauh lebih mudah, teman-teman. Karena ini nggak ada pembedanya, jadi saya ngasih taunya susah. Tapi ini betina, teman-teman. Wah, ini kakinya bengkak, woi. Gara-gara masuk. Mudah-mudahan sembuh. Nah, kita buktikan lagi dengan ini ya, yang ini nih. Nah, ini nih indukannya. Nah, teman-teman, ini jantan atau betina. Kita lihat, tarik dulu dari awal tuh. Nah, tuh. Kalau goyang pertanda dia betina. Nah, coba perhatikan ininya, teman-teman. Ketika nih bagian ini, tarik garis lurus ke belakang mata, dia itu persis
di bawah bola mata. Ya, tuh. Terus parunya nih, lihat dari sini. Jadi emang ada perbedaan, ini lebih besar, ini kecil, tapi nggak signifikan. Jadi nggak terlalu mencolok ya teman-teman. Jadi hampir sama gitu, kayak lurus. Nah, ciri betina. Kepala juga kecil, ya kan? Kepala kecil. Terus bagian bulu tuh nggak nampak jelas. Ininya apa sih namanya nih? Cahaya tuh apa sih? Namanya. Warnanya tuh teman-teman. Jadi ada warna seperti menyala itu ya di sini nih. Kalau betina itu emang nggak jelas tuh teman-teman. Merpati dewasa mau masih piikan itu nggak bakalan jelas dan nggak bisa mengalahkan kejelasan merpati jantan. Terus ininya juga lembut-lembut teman-teman. Apa ya, bulu-bulu ininya tuh tumbuk-tumbukannya lembut-lembut, kecil-kecil ya. Kalau jantan itu besar-besar teman-teman. Kalau jantan sapit udang lagi-lagi, cuma kalau sapit udang kan nggak bisa dilihatin teman-teman. Nah, ini 1 cm teman-teman. Ini nelurnya alhamdulillah rutin. Ini betinaan. Terus bentuknya kayak gini teman-teman, bulat. Tuh, kecil, pokoknya kecil, bentuk tuh kecil ya teman-teman. Nanti kalian pasti tahu. Jadi nggak memanjang gitu ya, nggak melonjong tuh. Bentuknya tuh kecil banget. Nanti ininya jantannya lagi ngasih makan betinaannya. Jadi sekilas kalau sudah ada jodohnya mah gampang. Nah, ini udah kelihatan nih. Tuh, ini belinya satu-satuan. Kepala dia besar, teman-teman, ya kan? Nah, ketika tarik, ini mudah-mudahan di kamera terlihat jelas ya. Jadi ditarik garis lurus ke sana itu dia posisinya berada di tengah-tengah lingkaran mata, teman-teman. Terus ini walaupun kecil di sininya besar, nah semakin ke depan itu semakin meruncing, teman-teman. Kalau betina itu tidak. Kalau jantan semakin meruncing. Nah, terus ke sini ya. Ini warna itu jelas sekali mengkilap, teman-teman. Tapi nggak tahu di kamera kelihatan gak ini? Kelihatan. Nah, ini kelihatan nih. Jadi dia tuh mengkilap banget. Terus ininya nih bagian bulu-bulunya itu kasar dan besar, teman-teman. Kalau dilihat secara langsung itu kasar dan besar. Kalau betina itu agak lembut. Dari situ juga udah kelihatan. Sabit udang sangat rapat, teman-teman. Ini 0,1 nih. 0,1 cm, teman-teman. 00. Keras banget. Terus rapat. Ini rapat, teman-teman. Nah, terus badan walaupun panjang, walaupun bukan panjang ya, walaupun bulat tapi nampak terlihat panjang, teman-teman. Istilahnya tuh kayak gitu ya. Walaupun bulat tapi kelihatannya itu panjang, teman-teman, tuh. Penuh. Kalau betina itu agak apa ya namanya tuh? Agak ngebentuknya tuh kayak gitu bulat banget ya. Kalau jantan ada panjang-panjangnya gitu, teman-teman. Apa ya istilahnya tuh ya? Ada panjang-panjangnya, pokoknya ada. Nah, tuh. Kelihatan kan kayak panjang, terus itu kayak bulat. Padahal ini besaran ini loh, teman-teman. Kalau dipegang secara langsung itu besaran si jantan, tetapi yang kelihatan itu seolah-olah besar betina. Karena betina itu lebih padat ya, atau lebih menyatu. Kalau jantan itu agak panjang. Nah, itu perbedaannya.